Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas tentang tugas kita yang kemarin. Ya, jadi kita kemarin ada tugas untuk menganalisa apakah proses peluruhan ataupun tumbukan ini bisa terjadi dan gambarkan diagram Feynman-nya. Mungkin yang akan kita bahas tidak seluruhnya ya, hanya beberapa saja. Misalkan untuk contoh soal yang A ya. Jadi proton tumbukan dengan antiproton akan menghasilkan pion plus dan pion nol. Nah, di sini ini kasus tumbukan. Sedangkan proton sendiri itu up down ya. Kemudian antiproton berarti anti up sama anti down. Sedangkan pion sendiri, pion plus itu up anti down, dan pion nol itu sebenarnya up anti up minus D anti D per akar 2 ya. Tapi kalau untuk penggambaran diagram Feynman kita bisa pilih salah satunya. Kita bisa boleh pilih U anti U-nya atau D anti D-nya. Jadi di sini saya pilih U anti U. Nah, sekarang kita akan menganalisa apakah proses tumbukan ini bisa terjadi atau tidak. Jadi kita analisa yang pertama adalah muatannya. Jadi muatan sebelum itu harus sama dengan muatan sesudah. Nah, di sini proton muatannya kan plus 1, antiproton min 1. Jadi muatan sebelum itu sama dengan 0. Kemudian pion plus itu muatannya plus 1, pion 0 itu 0. Jadi ternyata di sini muatan sebelum terjadinya proses itu tidak sama dengan muatan setelah terjadinya proses. Sebenarnya dari analisa pertama ini sudah kita simpulkan bahwa kasus tumbukan ini tidak akan terjadi. Jadi proses ini tidak diizinkan. Ya, atau kalau misalnya mau kita lanjut ke analisa yang lain yaitu bilangan baryon ya. Bilangan baryon B sebelum itu harus sama dengan B sesudah. Proton itu termasuk baryon, bilangan baryonnya adalah 1. Antiproton itu min 1, kemudian pion itu kan dia termasuk meson ya, bukan termasuk baryon. Jadi bilangan baryonnya itu 0. Pion plus sama pion 0 itu bilangan baryonnya itu 0. Jadi kalau dari segi bilangan baryon ini memenuhi ya. 1 min 1 kan 0 ya, sama dengan 0. Nah, kemudian bilangan lepton ya. Karena proton dan pion ini dia termasuk baryon, bukan termasuk lepton ya, sehingga bilangan leptonnya itu sama dengan 0 semua. Jadi bilangan lepton sebelum proses itu sama dengan bilangan lepton sesudah proses, semuanya 0. Ini terpenuhi. Kemudian bilangan string. Di sini kan tidak ada S ya. Jadi S sebelum sama dengan S sesudah. Jadi sebelum terjadinya proses itu tidak ada bilangan S. Ya, jadinya 0, sudah juga 0. Kemudian ini mungkin kalau energi diam tidak perlu kita tidak perlu kita analisa. Biasanya untuk energi diam itu dikhususkan untuk kasus peluruhan. Jadi intinya untuk nomor A ini prosesnya tidak dapat terjadi, sehingga kalau misalnya prosesnya ini tidak terjadi ya tidak perlu kita gambarkan diagram Feynman-nya. Kemudian yang kasus peluruhan ya, eta itu meluruh menjadi 2 gamma. Nah, eta sendiri kita bisa pilih salah satu ya. Kita bisa pilih up anti up menjadi 2 gamma. Ini kalau di sini saya pilihnya up anti up menjadi 2 gamma. Nah, kita analisa muatannya. Eta itu muatannya 0, gamma 0 ya, sehingga ini terpenuhi. Kemudian bilangan baryonnya eta itu kan dia termasuk meson ya. Jadi bilangan baryonnya itu 0. Gamma itu juga bilangan baryonnya dia 0 ya. Kemudian bilangan lepton. Karena ini bukan lepton ya, sehingga L-nya itu sama dengan 0. Jadi L sebelum itu sama dengan L sesudah, semuanya 0. Kemudian energi diamnya. Jadi ini ada perhatian khusus kalau misalnya kita menemukan proses tumbukan, berarti kita butuh menganalisa bilangan stringnya, bilangan S-nya. Jadi untuk kasus tumbukan bilangan string itu harus lestari ya. Jadi sebelum sama sesudah itu S-nya harus sama. Nah, kalau peluruhan itu kita tidak perlu menganalisa bilangan stringnya. Jadi kalau kasus peluruhan S-nya itu nggak perlu kita tinjau. Yang perlu kita tinjau itu malah energi diam. Jadi kalau
kasus tumbukan, yang perlu kita tinjau adalah bilangan strength-nya. Yang energi diam nggak perlu ditinjau, itu nggak apa-apa, karena ini tidak menjadi syarat. Nah, kalau peluruhan yang kita tinjau itu adalah energi diamnya. Nah, bilangan strength-nya, jadi untuk kasus tumbukan bilangan strength itu cenderung lestari, sedangkan bilangan strength untuk kasus peluruhan itu tidak lestari. Maksudnya tidak lestari itu tidak sama, itu nggak apa-apa, nggak konstan nggak apa-apa gitu ya. Jadi khusus untuk tumbukan itu muatan bilangan baryon lepton strength 4 itu saja. Untuk kasus peluruhan itu muatan baryon lepton dan energi diam ya. Energi diam partikel itu harus lebih besar daripada ini, mohon maaf ini tandanya salah ya, harusnya lebih besar ya, harusnya lebih besar daripada energi diam partikel hasil peluruhan. Ini harusnya begini. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan ya, jadi proses ini bisa terjadi melalui via interaksi elektromagnetik. U ini kan arah partikel ya, kemudian anti U ya, jadi U anti U ini adalah eta, dia meluruh menjadi 2 gamma. Mungkin kalau secara sekilas ini seperti kasus tumbukan ya, U bertemu dengan anti U kemudian berubah menjadi 2 gamma. Tapi kan kembali lagi bahwa quark itu kan tidak dapat kita temukan dalam keadaan sendirian di alam semesta ya, sehingga di sini U anti U ini dia dalam satu bond state gitu. Kemudian yang C itu kasus peluruhan ya, sigma 0 dia meluruh menjadi gamma plus pion 0. Nah, sigma 0 itu UDS, gamma itu juga UDS, pion 0 kita ambil salah satu, bisa U anti U atau D anti D. Nah, kalau untuk kasus peluruhan S itu sebenarnya tidak perlu lestari, nggak apa-apa, tapi kebetulan di sini lestari ya. Jadi sebelum S-nya itu 1, sesudah S-nya juga 1. Nah, kita analisa muatannya. Muatan sebelum sigma 0 itu kan 0, lambda itu juga 0, pion 0 juga 0. Oke ya. Kemudian bilangan baryon. Bilangan baryonnya karena ini termasuk baryon ya, sigma 0 itu termasuk baryon, jadi bilangan baryonnya 1, lambda juga termasuk baryon, bilangan baryonnya 1, pi 0 ini termasuk meson sehingga bilangan baryonnya itu 0, jadi ini terpenuhi. Kemudian bilangan lepton, karena ini semua bukan lepton sehingga bilangan leptonnya itu 0 semua. Kemudian energi diam ya, jadi untuk kasus peluruhan energi diam partikel itu harus lebih besar daripada energi diam hasil peluruhan. Jadi mengharuskan energi diam sigma 0 itu harus lebih besar daripada lambda dan pion 0. Jadi energi diam di sini ternyata energi diam hasil partikel peluruhan itu lebih besar daripada energi diam partikel yang meluruh itu sendiri, sehingga proses ini tidak dapat terjadi. Jadi syaratnya untuk terjadi peluruhan itu energi diam partikelnya itu harus lebih besar daripada energi diam hasil peluruhan. Kemudian yang D itu sigma minus meluruh menjadi neutron dan pion minus. Sigma minus itu kan DDS ya, kemudian neutron itu up down down, pion minus itu D anti U. Nah, kita analisa muatannya, sigma minus itu min 1, neutron itu 0, pi minus itu min 1. Jadi ini terpenuhi ya. Bilangan baryon itu karena ini termasuk baryon ya, sigma minus berarti ini 1, neutron itu juga termasuk baryon itu berarti 1, pion minus karena dia termasuk meson bukan baryon ya, jadi 0, ini terpenuhi. Kemudian bilangan leptonnya, karena ini adalah baryon dan meson sehingga bilangan leptonnya itu 0 semua. Kemudian energi diamnya ya, ternyata energi diam dari sigma minus itu 1197,45 yang lebih besar daripada jumlahan ini ya. Jadi data-data energi diam ini nanti bisa kita lihat di Griffith itu ya, di tabel yang awal-awal itu ya. Jadi kesimpulannya proses ini dapat terjadi. Nah, dapat terjadinya ini bisa melalui via interaksi lemah. Nah, kalau misalnya bisa terjadi, baru kita pasang-pasangkan ya. Di sini
D ketemu sama D, D ketemu sama D ya. Kemudian S ya, dia berubah menjadi U. Kemudian D itu bisa dengan anti U, sehingga kalau misalnya kita gambarkan D sama D ya, D sama D, S sama U. Jadi lebih cenderung S bisa berubah menjadi U ya. Nah, di sini melalui W minus, kemudian ini anti U, sana D. Itu ya. Kemudian yang E itu kasus tumbukan ya. Kasus tumbukan positron tumbukan dengan elektron menjadi muon dan anti muon dan muon. Kita tinjau muatannya, Q sebelum itu sama dengan Q sesudah ya. Jadi ini plus 1 min 1 sama dengan plus 1 min 1. Oke, bilangan barionnya karena semuanya itu termasuk lepton, sehingga bilangan barionnya semuanya 0. Nah, bilangan leptonnya untuk positron itu min 1, elektron itu 1, anti muon itu min 1, muon itu 1. Jadi 0 ya, min 1 plus 1, min 1 plus 1, 0, 0. Jadi ini terpenuhi. Kemudian bilangan strengthnya, S-nya kan nggak ada. Nah, ini terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus ini, proses ini dapat terjadi via interaksi elektromagnetik. Nah, ini kita tinggal elektron sama positron sama elektron, muon, anti muon dengan muon ya. Jadi ini arah partikel. Arah partikel itu kan panahnya menuju vertex ya. Kemudian antipartikel itu keluar dari vertex. Masih ingat ya, untuk diagram Feynman arah waktu itu ke arah kanan ya. Kemudian ini muonnya ya. Muon itu kan dia partikel, berarti setelah proses dia menjauhi vertex ya. Kemudian ini anti muon, dia menuju vertex. Selanjutnya yang F itu kasus peluruhan. Jadi muon melur menjadi elektron dan anti neutrino elektron. Nah, kita tinjau dari segi muatannya misalnya ya. Muon itu min 1, elektron itu min 1, anti neutrino itu muatannya 0. Berarti ini oke. Kemudian bilangan baryon, karena ini termasuk lepton semua, bilangan baryonnya otomatis 0. Nah, sedangkan bilangan lepton sendiri, muon itu kan dia 1 ya. Elektron itu 1, neutrino itu min 1. Sehingga L sebelum 1, L sesudah itu 0. Berarti ini tidak terpenuhi, sehingga proses ini bisa disimpulkan bahwa tidak akan terjadi. Kemudian kalau semisal kita analisa energi diamnya, ini bisa ya, karena ternyata energi diamnya muon itu kan jauh lebih besar daripada energi diam elektron ditambah dengan energi diam anti neutrino. Jadi kalau misalnya proses ini tidak dapat terjadi, tidak perlu digambarkan diagram Feynman-nya. Kemudian yang G itu kasus peluruhan ya, delta plus itu meluruh menjadi proton dan pion 0. Nah, delta plus di sini itu up down, proton itu juga up down. Sedangkan pion 0 ini bisa dipilih U anti U atau D anti D ya. Nah, ini muatannya delta plus itu plus 1, proton itu plus 1, pion itu 0. Jadi terpenuhi. Bilangan baryonnya, delta plus itu 1 ya, proton itu 1, pion itu 0 ya. Bilangan leptonnya, karena mereka bukan lepton sehingga 0 semua. Oke. Kemudian karena ini kasus peluruhan, jadi kita pastikan energi diam partikel delta plus itu harus lebih besar daripada jumlahan partikel yang meluruh. Nah, ini ternyata terpenuhi, sehingga proses ini bisa berlangsung. Nah, sekarang ini kan ini kita up, kita jodohkan dengan up dijodohkan dengan up, down juga dijodohkan dengan down, kemudian up dijodohkan dengan anti up. Nah, ini proses seperti ini itu kita bisa melalui gluon ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, up ya, up down. Nah, ini anti up, ini up, ini pion 0. Kemudian kasus tumbukan anti neutrino dengan proton ya, tumbukan dengan proton kemudian menjadi neutron plus positron.
Kita tinjau ya. Kita tinjau muatannya, antineutrino 0, proton itu 1, neutrino 0, positron itu 1. Oke, bisa ya. Bilangan barionnya ya, ini lepton, ini barion 1, ini barion 1, ini lepton, sehingga 1 bilangan barionnya. Oke. Bilangan leptonnya antineutrino itu berarti min 1, ini 0, ini 0 ya. Kemudian positronnya berarti dia, mohon maaf, ini positronnya harusnya min 1 ya. Jadi bilangan leptonnya min 1 sama dengan min 1. Berarti bisa, ini harusnya min 1 ya, bukan 1. Kalau 1 itu berarti elektron. Kemudian bilangan strengthnya ini tidak ada, jadi ini oke. Nah, sehingga proses ini itu dapat terjadi. Nah, ini via-nya adalah via interaksi lemah. Masih ingat ya? Jadi kalau misalnya ada proses yang melibatkan antineutrino, itu bisa dibilang proses ini adalah proses yang dapat terjadi via interaksi lemah. Jadi di sini proton, ini belum saya tuliskan ya. Proton itu kan up down, neutron itu up down down. Nah, ini up ketemu sama up, down sama down, kemudian up berubah menjadi down, up berubah menjadi down. Nah, di sini ada W minus. Kemudian ini antineutrino dan ini adalah positron ya. Jadi memasang-masangkannya, jadi masang-masanginnya itu masangin yang probabilitas berubahnya itu paling besar. Kan kalau up itu kan pastilah probabilitas atau kemungkinan terbesarnya itu berubah menjadi up ya. Jadi up sama up, down sama down ya. Up berubah menjadi up, down berubah menjadi down. Kemudian up ya, kalau misalnya tidak ada pilihan lagi selain berubah menjadi up, berarti dia bisa berubah menjadi down. Kemudian neutrino elektron itu gandengannya itu pasti dengan elektron, atau antineutrino elektron itu dia gandengannya dengan positron. Jadi ini satu garis ya, neutrino elektron dan positron. Nah, ini interaksinya via interaksi lemah. Tuh. Kemudian untuk penggambaran diagram Feynman sendiri, kita bisa dengan mudah nanti kalau misalnya ada tugas atau skripsi ya, bagi yang tertarik itu kita bisa pakai Jigsaw draw ya. Nah, ini ada garis partikel ya, ini ada loop. Kemudian di sini itu ada garis untuk interaksi lemah ya. Ini untuk interaksi lemah bisa kita gunakan untuk Z atau V. Kemudian di sini ada garis foton, ada juga garis gluon ya. Nah, di sini misalnya kita mau menggambarkan yang ini tadi ya. Misalnya yang peluruhan. Yang tumbukan ini ya. Jadi kita bisa gambarkan misalnya seperti ini. Ini up ketemu sama up. Ini lebih mudah gambarnya. Up, down, down, up berubah jadi down via interaksi lemah. Kemudian ini ada antineutrino dan elektron ya, boleh begini ya. Nah, suka-suka kita. Ini kalau mau hapus ini kan garis partikel, harusnya pakai garis antipartikel. Nah, ini ya, ini antineutrino harusnya ke sana arahnya. Kalau ini kan berarti neutrino. Ya, arahnya harusnya begini. Nah, misalnya begini. Nah, untuk memberikan teks karena kita pakai latex ya. Jadi di sini adalah up. Oke. Kemudian di sini juga up. Down ya, maaf, down. Kemudian atasnya itu up. Yang sini adalah up. Yang sini adalah down. Yang sini adalah down. Nah, yang ini W minus.
B minus ya. Kemudian yang ini adalah antineutrino. Antineutrino kita tuliskan bar nu E. Kita pakai ini ya, bahasa latex ya. Kemudian yang ini adalah positron. Oke, kalau kita mau mengedit biar lebih rapi ya, ini up down up ya, kemudian ini up down down, ini W minus, antineutrino, ini positron, ini mungkin bisa taruh sini saja. Nah oke, sudah. Kemudian kalau kita mau kita bisa ekspor ya, kita bisa ekspor ke latex, kita preview, kemudian kita copy ya, kita copy semuanya, kita masukkan ke latex, copy, kita ekspor, kita copy, kemudian kita buka, kita misalnya pakai teknik center ya, coba kita new nah ini, nah kita paste, kemudian karena saya use package-nya itu adanya JAXA-Draw yang kedua ya, jadi ini saya ganti 2, kemudian kita compile, kita save terlebih dahulu ya, kita save misalnya ini coba gitu ya, coba 1, kita save, kemudian kita compile, kita lihat nanti akan muncul ya, compile-nya latex, PS, kemudian PDF. Kalau latex langsung ke PDF itu nggak bisa ngompel. Nah ini kita dapat diagram Feynman-nya ini ya, jadi cara untuk menggambarkan diagram Feynman dalam latex.